Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku untuk belajar SKB. Nah, kita masih fokus lagi nih di SKB kesehatan. Nah, biar teman-teman tahu bahwa SKB itu terdiri dari 30 soal kesehatan secara umum dan 70%-nya lagi itu sesuai dengan jurusan yang teman-teman pilih. Nah, ingat ya teman-teman, satu soal aja itu bisa menentukan nilai kita. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube channel ini, boleh subscribe sekarang juga dan aktifkan tombol notifikasinya karena akan ada video-video selanjutnya dan supaya ketika aku upload nanti teman-teman bisa langsung lihat videonya dan bisa langsung belajar. Oke, seperti biasa video kali ini masih tentang tryout, jadi ada 5 soal tentang SKB kesehatan dan juga nanti ada jawaban serta pembahasannya. Jadi teman-teman simak ya videonya dari awal sampai akhir supaya teman-teman tidak ada ketinggalan satu soal pun. Oke, kita mulai aja. Soal yang pertama. Di bawah ini merupakan fungsi dari puskesmas adalah A. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, B. Pusat pemberdayaan masyarakat, C. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama, D. A dan C benar, E. A, B, dan C adalah benar. Nah, jawabannya adalah yang E. Poin A, B, dan C itu adalah benar. Jadi, teman-teman, fungsi dari puskesmas itu ada 3. Yang pertama, pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. Puskesmas selalu berupaya menggerakkan dan memantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor, termasuk oleh masyarakat dan dunia usaha di wilayah kerjanya, sehingga berwawasan serta mendukung pembangunan kesehatan. Yang kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Nah, puskesmas itu selalu berupaya agar perorangan, terutama pemuka masyarakat, keluarga dan masyarakat, termasuk dunia usaha, memiliki kesadaran, kemauan, dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat, berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan, termasuk pembiayaannya, serta ikut menetapkan, menyelenggarakan, dan memantau pelaksanaan program kesehatan. Nah, fungsi yang ketiga dari puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan strata pertama. Puskesmas ini bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, ini ada 3 fungsi dari puskesmas. Soal kedua, ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal disebut dengan A. Standar pelayanan terpadu, B. Standar pelayanan terbaik, C. Standar pelayanan minimal, D. Dasar pelayanan terpadu, E. Dasar pelayanan minimal. Nah, jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman, standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Soal yang ketiga, surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia secara lulus uji kompetensi disebut dengan A. Tenaga kesehatan, B. Sertifikat kompetensi, C. Sertifikat profesi, D. Surat tanda registrasi, E. Registrasi. Nah, jadi jawabannya adalah B. Sertifikat kompetensi. Nah, di option tadi kan ada banyak istilah tuh teman-teman. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang poin A tadi adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik di seluruh Indonesia serta lulus uji kompetensi. Kemudian sertifikat profesi adalah surat tanda pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik. Nah, yang terakhir adalah surat tanda registrasi atau sering disingkat dengan STR. Nah, ini adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing tenaga kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah diregistrasi. Soal yang keempat,
Surat yang harus dipenuhi dalam registrasi ulang STR untuk perpanjangan masa berlaku STR adalah A. Memiliki STR lama, B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, D. Poin B dan C adalah benar, yang E. Poin A, B, dan C adalah benar. Nah, jawabannya yang C, jadi poin A, B, dan C itu benar. Nah, teman-teman, ini adalah persyaratan untuk registrasi ulang. Nah, jadi registrasi ulang untuk perpanjangan masa berlaku STR yang harus dilakukan dengan memenuhi persyaratan paling sedikit, yaitu memiliki STR lama, memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, kemudian membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi, kemudian telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi di bidangnya, dan yang terakhir adalah memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Soal yang kelima, badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan disebut, nah ini pasti teman-teman udah tahu ya jawabannya, A. BPJS Kesehatan, B. Jaminan Kesehatan, C. Badan Jaminan Kesehatan, D. Badan JKN, E. Badan Penyelenggara Kesehatan. Nah, jawabannya adalah yang A. BPJS Kesehatan. Nah, kita bahas ya teman-teman. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kemudian, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau yang sering kita dengar dengan BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Nah, jaminan kesehatan itu adalah program pemerintahnya, kemudian BPJS itu adalah badannya yang menggerakkan atau menyelenggarakan programnya. Oke teman-teman, itu adalah penutup atau soal penutup di video kita kali ini. Semoga bisa menambah modul teman-teman untuk mengikuti SKB, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.